Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita dari PPKD Jakarta Selatan. Kita nih di sini berdua sebagai network engineer. Kita ditugaskan untuk membuat Ether channel untuk jalur backup antar perangkat. Lalu yang kedua ada pembuatan VLAN. Lalu yang ketiga ada VTP server dan client. Kemudian juga ada inter-VLAN routing pada switching, kemudian STP dengan route priority, kemudian ada DHCP server, dan juga ada routing dynamic atau OSPF ya teman. Ini ya multi area. Nanti kita akan menghubungkan dari server yang ada di Jakarta ke data center yang ada di Surabaya. Nah, gimana sih videonya? Yuk kita langsung saja simak video ini selanjutnya. Di sini yang pertama saya akan cabut ya konsol penyambung dari switch 1 dan 2, lalu ke kabel konsol, kabel dari switch ke router. Lalu di sini kita akan susun-susun, dirapikan dulu. Kita tambahkan juga switch layer 3-nya di sini. Lalu di sini kita cabut kabel laptop IT1 ke switch. Dan di sini kita kasih nama SWDS1 dan SWDS2. Lalu di sini di bagian switch kita kasih nama SWAC1 dan juga SWAC2. Selanjutnya kita akan di sini kita sambungkan kabel. Di sini kita pakai kabelnya 23 dan 24 antara switch layer 3 dan switch AC1. Lalu kita akan memberi label di sini. Untuk ini label PO1. Nah, selanjutnya setelah diberi label kita akan sambungkan laptop IT1 ke switch 1 dengan menggunakan kabel konsol. Di sini kita akan untuk memulai konfigurasinya. Kita akan masuk ke terminal. Di sini kita akan yang pertama memasukkan passwordnya Cisco 123. Di sini setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi conft seperti biasa. Lalu di sini kita akan melakukan delete VLAN.dat. Di sini selanjutnya untuk konfirmasi. Nah, setelah mendelete lalu kita ketik erase startup config. Selanjutnya setelah semua sudah terkomplit, kita di sini tunggu beberapa saat lagi. Lalu di sini akan kembali masuk ke config dan kita cek VLAN-nya. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita masuk lagi. Lalu di sini kita akan mengganti nama hostname SWAC1.
Nah, lalu di sini kita INT range FA. Tadi kita masukkan kabel nomor 23 dan 24. Selanjutnya di sini channel group 1 mode aktif. Setelah itu kita bisa ketik exit dan lalu kita masuk ke untuk PO1, terus switch port mode terang. Di sini lalu kita bisa exit dan do as haran. Kita akan cek. Nah, di sini nomor 23 dan 24 sudah mode aktif. Nah, selanjutnya kita simpan do WR. Selanjutnya kita akan di sini kita ganti nama dan lalu kita akan pindahkan ke switch layer 3-nya. Lalu masuk ke menu terminal. Sini kita ketik no, lalu masukkan konfigurasi. Selanjutnya kita ganti nama, hostname SWDS1. Selanjutnya di sini INT range FA 23 sampai 24 sesuai sama kabel yang tadi kita pasang. Selanjutnya channel group 1 mode aktif. Juga selanjutnya di sini kita INT PO1 switch port terang encapsulation .1Q. Selanjutnya bisa switch port mode terang, lalu exit. Selanjutnya kita masuk ke VTP mode server. Di sini VTP domain tcom1.net. Dan lalu di sini kita akan membuat VTP passwordnya Cisco 123. Lalu masukkan VLAN 10, namanya produksi. Exit, lalu VLAN 20. Di sini kita kasih nama manajemen dan lalu di exit. Selanjutnya di sini kita cek dulu do SH VLAN. Di sini sudah ada ya untuk produksi dan manajemennya. Selanjutnya kita simpan do WR. Lalu kita akan keluar. Untuk selanjutnya di sini kita akan pindahkan lagi kabel konsolnya ke switch. Di sini kita akan ketik VTP mode client. Nah, di sini do SH VLAN untuk cek lagi. Lalu di sini kita akan masukkan VTP domain tcom1.net. Nah, sudah masukkan juga VTP passwordnya Cisco 123. Lalu do SH VLAN. Nah, lalu bisa disimpan lagi do WR. Nah, untuk selanjutnya kita akan keluar dulu dan di sini kita akan sambungkan dari switch. Lalu di sini akan sambungkan switch ke switch DS2 juga dengan kabel 2221, lalu masuk ke menu terminal. Di sini kita akan masuk ke menu konfigurasi yang tadi, lalu masuk ke INT range FA 21 sampai 22.
lalu masuk lagi ke channel grup 2 mode aktif. Nah, sudah, selanjutnya bisa kita exit saja dan lalu masuk ke INT PO2, lalu switch port mode terang dan lalu di exit. Nah, selanjutnya kita do SH Ether channel. Di sini kita cek, di sini sudah ada grup 1 dan grup 2-nya di sini. Nah, selanjutnya kita simpan 2R dan lalu kita keluar. Kita akan sambungkan kabel konsolnya ke SWDS2. Di sini ketik no, lalu masuk ke konfigurasi. Di sini kita ganti hostname menjadi SWDS2. Lalu kita akan masukkan INT range FA 021 sampai 22. Lalu channel group 2 mode aktif juga sama seperti tadi, lalu exit dan masuk ke INT PO2 switch port terang encapsulation.1Q, lalu switch port mode terang, lalu bisa di exit dan masuk ke VTP mode client. Setelah itu kita akan membuat VTP domain techcom1.net, disamain sesuai sama yang tadi, lalu membuat VTP password Cisco 123. Selanjutnya setelah membuat password, kita akan cek lagi di sini 2SH VLAN. Nah, setelah itu kita simpan 2R, lalu kita akan exit keluar. Nah, selanjutnya di sini kita akan sambungkan kabel lagi dari SWDS1 ke switch AC2. Nah, selanjutnya di sini kita akan pindahin kabel konsolnya ke SWDS1 dan masuk lagi ke menu terminal. Di sini masih di config, lalu kita INT range FA sesuai sama kabel yang tadi, ketiga kita pasang 21 sampai 22. Lalu channel group 3 mode aktif. Lalu setelah mode aktif kita bisa exit, lalu masuk ke INT PO3, lalu switch port terang encapsulation.1Q, lalu switch port mode terang, dan selanjutnya bisa di exit, lalu disimpan 2R. Lalu di sini kita cek lagi SH Ether channel. Di sini sudah ada grup 1 dan 3. Nah, selanjutnya kita bisa keluar dan pindahkan kabel konsolnya ke switch DS2. Lalu kita di sini diminta untuk masukkan password.
Lalu setelah itu kita erase startup config. Setelah itu kita bisa di enter. Setelah dikonfirmasi sudah, kita akan delete VLAN dengan mengetikkan delete VLAN.dat. Di sini konfirmasi bisa di enter, lalu reload. Nah, di sini bisa ditunggu beberapa saat, lalu masuk lagi ke end dan konfigurasi. Kita akan ganti nama hostname. Di sini menjadi SWAC2. Nah, setelah ganti hostname, kita masuk int range FA21 sampai 22. Di sini selanjutnya channel group 3 mode aktif. Nah, setelah sudah di sini kita selanjutnya exit dan masuk ke int PO3, lalu switch port mode trunk. Nah, selanjutnya di exit dan VTP mode client di sini. Setelah itu VTP domain tecom1.net disamain sama yang tadi, lalu masukkan VTP passwordnya. Di sini Cisco 123. Lalu di sini cek lagi do SH VLAN. Nah, di sini sebelum kita sambungkan kabel lagi, di sini saya akan coba untuk cabut kabel di IT2 di sini. Nah, di sini sudah saya cabut. Lalu di sini saya menyambungkan dari switch 2 ke SWDS2 menggunakan nomor 23 dan 24. Lalu di sini kita masuk lagi ke menu konfigurasi terminal. Di sini kita masukkan int range FA sesuai kabel yang tadi kita masukin 23 sampai 24. Lalu masuk ke channel group 4 mode aktif. Nah, setelah itu kita akan exit dan lalu kita masuk ke switch port mode trunk dan exit, lalu disimpan 2R. Nah, selanjutnya kita pindahin lagi kabel konsolnya. Kita masukkan kabel konsolnya ke SWDS2, masuk ke menu terminal lagi, lalu masuk konfigurasi, lalu masukkan int range FA 23 sampai 24, channel group 4 mode aktif juga, lalu bisa di exit. Kita masuk int PO4. Selanjutnya switch port trunk encapsulation .1Q, lalu switch port mode trunk, selanjutnya kita cek do SH ether channel. Di sini sudah ada grup 2 dan juga grup 4 di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menyimpan 2R dan kita exit. Selanjutnya kita akan keluar.
Dan di sini kita akan menyambungkan dari SWDS1 ke SWDS2 dengan kabel 19 dan 20. Lalu kita masuk ke terminal SWDS2. Di sini kita masukkan kabelnya FA19 sampai 20, lalu channel group 5 mode on, karena di sini sesama switch layer 3 di sini. Nah, setelah mode on, di sini kita akan masukkan no switch port. Lalu di exit, selanjutnya kita masuk ke INT PO5, lalu no switch port. Oh, di sini kita masukkan IP addressnya di sini 21212112, lalu juga dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu di sini du SH VLAN. Di sini sudah ada IP-nya. IP addressnya dan subnet masknya. Di sini 19 dan 20-nya juga sudah mode on. Selanjutnya kita simpan 2R dan exit. Selanjutnya kita pindahin lagi kabel konsolnya ke SWDS 1. Masuk lagi ke menu konfigurasi. Lalu kita masukkan range FA-nya 19 sampai 20. Lalu channel group 5 mode on juga. Nah, setelah sudah mode on, kita no switch port, lalu di exit. Selanjutnya INT PO5, dan di sini kita masukkan IP address-nya juga 212121. Juga di sini ada subnet masknya. Lalu do ping. Nah, di sini sudah ada 80%. Sini kita cobain lagi, ping lagi sampai 100%. Nah, di sini sudah 5/5, yang artinya sudah terhubung. Lalu kita cek lagi do SH Ether channel. Di sini ada grup 1, 3 dan juga grup 5. Nah, selanjutnya kita bisa simpan 2R dan exit. Selanjutnya kita cek lagi di sini do SH VLAN, lalu INT range FA 1 sampai 2. Di sini untuk lalu switch port akses VLAN 10. Di sini untuk produksi dan 20 di sini
3-4 untuk manajemen. Lalu di sini kita masuk INT FA 10 tadi di sini untuk akses VLAN 20 yang IT tadi. Nah, di sini sudah masuk. IT juga sudah ada di kabel 10. Setelah itu kita do WR untuk menyimpan dan do SH VLAN di sini untuk cek lagi. Selanjutnya di sini kita akan sambungkan lagi kabel IT 2-nya ke switch. Lalu setelah itu kita sambungkan dari switch layer 3 SWDS 1 dan SWDS 2 ke router 1. Nah, di sini sudah selesai di bagian area. Di sini untuk area 2 saya akan kasih warna kuning dan juga diberikan label area 2. Area 2 telah selesai. Baik teman-teman semuanya, itulah video untuk Cisco Series 3 kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan juga teman-teman bisa praktekin di rumah, dan mungkin masih ada sedikit kekurangan. Teman-teman bisa langsung cari aja atau bisa tanya di AI lah ya. Google ya. Mungkin segini saja ya dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya.